Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Ajeng Pratiwi, NIM 1811411024 dari Prodi Dedika Radio Diagnostik dan Radioterapi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang terminologi kependudukan. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ekologi dan kependudukan. Kita simak videonya ya. Terminologi kependudukan. Pengertian demografi. Demografi adalah ilmu yang mempelajari persoalan dan keadaan perubahan penduduk, atau dengan kata lain segala hal ihwal yang berhubungan dengan komponen-komponen perubahan tersebut, seperti kelahiran, kematian, migrasi, sehingga menghasilkan suatu keadaan dan komposisi penduduk menurut jenis kelamin tertentu. Perkembangan penduduk. Perkembangan penduduk terjadi disebabkan oleh pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk akibat adanya kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Kelahiran dan kematian merupakan faktor pertumbuhan alami, adapun perpindahan penduduk merupakan faktor pertumbuhan non-alami. Ada 3 macam perkembangan penduduk. Yang pertama, pertumbuhan penduduk alami, yaitu pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari hasil selisih tingkat kelahiran dengan kematian dalam 1 tahun disebut pertumbuhan penduduk alami. Pertumbuhannya dinyatakan dalam per 1000. Yang kedua, pertumbuhan penduduk non-alami. Pertumbuhan penduduk non-alami diperoleh dari selisih penduduk yang melakukan imigrasi dengan emigrasi. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan total adalah pertumbuhan penduduk yang dihitung dari selisih jumlah kelahiran dengan kematian ditambah dengan selisih dari pertumbuhan non-alami. Teori perkembangan penduduk. Yang pertama, menurut teori Malthusian, pemikiran tentang pertumbuhan penduduk hanyalah di mana suatu reproduksi merupakan upaya menggantikan masyarakat atau orang yang telah mati karena jumlah kematian yang relatif tinggi. Yang kedua, teori menurut Adam Smith, hubungan yang harmonis antaranya pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian, di mana pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Dia juga menyatakan pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh permintaan terhadap tenaga kerja, dan permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh produktivitas suatu lahan. Yang ketiga, teori menurut neoklasik. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menjadikan jumlah penduduk berlipat dalam suatu generasi dan akan menurunkan kembali tingkat pembangunan ke taraf yang lebih rendah. Sebagai akibatnya, pada tingkat ini pekerjaan akan mendapatkan upah yang sangat minimal. Transisi demografi. Transisi demografi adalah model yang digunakan untuk menggambarkan perubahan angka kelahiran, kematian, dan populasi suatu daerah seiring dengan waktu. Model ini dibuat dengan mengolah data kependudukan dari negara-negara Amerika Utara dan Eropa yang sudah terindustrialisasi. Transisi demografi dapat pula digunakan untuk memprediksi struktur populasi yang mungkin terjadi pada suatu negara. Negara yang berada pada tahapan awal cenderung memiliki penduduk usia muda yang banyak, sedangkan negara pada tahapan akhir cenderung memiliki kependudukan usia tua yang banyak. Berikut ini grafik transisi demografi. Tahap 1, kelahiran tinggi dan kematian tinggi. Tahap 2, kelahiran masih tinggi, kematian cenderung menurun. Tahap 3, kelahiran menurun dan kematian menurun dan menuju stabil. Banyak faktor yang mempengaruhi terhadap transisi penduduk, yaitu 1. Tingkat kesehatan, 2. Keadaan geografis, 3. Kebijakan politis, 4. Kemajuan iptek, 5. Perubahan pola pikir masyarakat, dan lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk, yaitu pertama, kelahiran atau fertilitas. Secara umum, angka kelahiran dapat dibedakan menjadi 3, yaitu angka kelahiran kasar, angka kelahiran khusus, dan angka kelahiran umum.
Yang kedua, kematian atau mortalitas. Angka kematian dibedakan menjadi tiga macam, yaitu angka kematian kasar, angka kematian khusus, dan angka kematian bayi. Yang ketiga, perpindahan atau migrasi. Migrasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi angka pertumbuhan penduduk. Migrasi adalah perpindahan penduduk. Sumber data demografis. Sumber data demografis adalah sensus, sistem registrasi kejadian vital, registrasi penduduk, survei terbatas, dan survei penduduk berdasarkan sampel. Sensus penduduk secara nasional dan internasional dilakukan setiap 10 tahun sekali. Ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang cukup valid. Sedangkan di antara sensus sering dilakukan survei berdasarkan kebutuhan atau dilakukan SUPAS atau sensus penduduk antar sensus, dan biasanya dilakukan 5 tahun setelah sensus dilakukan. Macam sumber data demografis, yaitu pertama, sensus penduduk merupakan sumber data yang sangat penting dan menyeluruh karena dengan data sensus penduduk akan diperoleh informasi yang sangat akurat dan berguna bagi berbagai kebijakan pemerintah. Yang kedua, survei penduduk. Survei penduduk dilakukan baik secara menyeluruh atau sampel. Sampel penduduk sering dilakukan sesuai dengan kebijakan dan pembangunan suatu negara seperti yang sering dilakukan pemerintah, yaitu survei kepuasan pelayanan sosial, survei tempat tinggal, dan lainnya. Yang ketiga, registrasi penduduk. Registrasi merupakan pencatatan penduduk yang dilakukan oleh petugas atau kesadaran sendiri penduduk untuk mencatatkan diri kepada petugas di kantor atau dinas yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah penyusunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan antara lain kriteria usia dan jenis kelamin, angkatan kerja, dan rasio ketergantungan. Yang pertama, komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin. Pertama, piramida pendudukan muda. Yang kedua, piramida pendudukan stasioner. Yang ketiga, piramida penduduk tua. Yang kedua, komposisi penduduk menurut angkatan kerja. Yang dimaksud angkatan kerja yakni mereka yang bekerja, mereka yang tidak bekerja tetapi sudah siap untuk bekerja atau sedang mencari pekerjaan atau menganggur. Yang ketiga, komposisi penduduk menurut rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara banyaknya penduduk yang tidak produktif dengan banyaknya penduduk usia produktif. Penggolongan penduduk berdasarkan indeks Tarski-Shirelli. Yang pertama, golongan Eropa. Yang termasuk golongan ini adalah bangsa Belanda, bukan bangsa Belanda tetapi orang yang asalnya dari Eropa. Bangsa Jepang, orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda, dan keturunan dari mereka yang di atas. Yang kedua, golongan timur asing. Yang termasuk golongan ini adalah golongan Cina, golongan timur asing yang bukan Cina, yaitu Arab, India, Pakistan, Mesir, dan lain-lain. Yang ketiga, golongan bumi putra. Yang termasuk golongan ini adalah orang-orang asli Indonesia serta keturunan yang tidak termasuk golongan lain. Orang-orang yang semula termasuk golongan lain kemudian masuk dan menyesuaikan hidupnya dengan golongan asli Indonesia.